Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to the podcast Pansa Menyapa. Nah Karina, sebelum memasuki sesi pertanyaan podcast lebih jauh, alangkah baiknya nih kita perkenalan dulu. Nah betul. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Ashifa Lanaya, biasa dipanggil Naya. Sekarang saya berada di bangku kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Dan rekan saya Andi Karina Eka Putriana, biasanya dipanggil Karina. Saya sekarang duduk di bangku kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Nah, kira-kira hari ini tanggal berapa sih? Masa kamu lupa sih? Iya, aku lupa nih. Hari ini kan tanggal 21 April. Oh iya, aku baru ingat. Karena ini tanggal 21 April, kira-kira memperingati hari apa sih? Tanggal 21 April memperingati Hari Kartini. Oh iya, aku baru ingat. Nah, berhubung memperingati Hari Kartini, kira-kira kita mau ngapain nih? Kita akan mewawancarai Kartininya SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Wow, kayaknya seru nih Karina. Iya dong. Baiklah, mari kita panggil Kartini SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Ibu Jumsina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. alhamdulillah. Silakan duduk, Bu. Bu, kami ini kan mau wawancarai Ibu. Apakah Ya. Ibu berkenan? Siap. Siap, terima kasih, Bu. Baiklah, Bu, kita memasuki sesi pertanyaan yang pertama ya, Bu. Ya, siap. Sosok Raden Ajeng Kartini. Ia terlahir pada tanggal 21 April 1879. Nah, menurut Ibu, apa makna sosok Raden Ajeng Kartini di era modern saat ini? Baiklah. Makna sosok Raden Ajeng Kartini di era modern saat ini, perempuan Indonesia itu yang pertama harus berdaya yang tinggi. Kemudian harus berani. Selanjutnya perempuan itu juga harus mandiri. Mandiri artinya tidak tergantung kepada siapapun. Nah kemudian selain itu dia juga harus berpendidikan Tinggi. Kenapa Ibu katakan harus berpendidikan? Karena pendidikan pertama itu dari rumah, terutama ibu. Ya. Karena pesantren pertama itu dari ibu. Ibu. Kemudian yang berikutnya, dia juga harus mampu berkontribusi di publik, baik juga di domestik. Bu, Karina mau nanya nih. Kan Ibu di rumah juga seorang ibu rumah tangga, seorang ibu, seorang nenek. Gimana sih Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Ibu? Untuk membagi waktu di rumah antara rumah Ya. dengan pekerjaan, kita sebagai wanita, memang kalau wanita bekerja itu ada jadi dua tanggung jawabnya. Yang pertama sebagai pekerja, yang kedua sebagai Ibu rumah tangga. Kan ibu sudah sebagai nenek. Ya. Nah jadi kita harus bisa memisahkan kapan kita bekerja, di mana tempatnya. Jadi kalau pada saat kita berada di kantor, maka kita bekerja, semua pikiran, semua pekerjaan itu kita kerjakan di kantor. Ya. Tetapi pada saat di rumah, pekerjaan kantor jangan dibawa ke rumah. Kita harus berperan sebagai ibu rumah tangga di rumah. Jadi tidak boleh dicampur. Iya. Jadi harus dipisah. Pertanyaan yang ketiga. Nah, mungkin Ibu bisa ceritain nih, dari awal Ibu menjabat sebagai seorang kepala sekolah di SMP ini, apa sih tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam memimpin sekolah? Kalau tantangan terbesar kayaknya hampir tidak ada. Wow, Keren banget nih. Karena selama ibu di sini dari 2018 Ya. sampai sekarang hampir 8 tahun. Nah, jadi ibu merasa semuanya itu berjalan baik. Kekeluargaan kita sangat baik sekali. Oh, Nah, iya, ibu luar biasa. tercipta
karena di awal ibu masuk itu ibu sudah mengumpulkan stakeholder yang ada di sini, sudah itu ibu mempelajari dan bersama-sama dengan kawan-kawan melihat mana kekuatan SMP 1, mana kelemahannya. Nah, kekuatannya itulah yang kita motivasi supaya menghasilkan prestasi sekolah. Nah, kelemahannya itulah bagaimana kita cara mengatasinya itu bersama dengan seluruh warga sekolah, baik siswa, orang tua, komite, guru, dan semua instansi yang terkait. Sebelum ibu menjadi seorang kepala sekolah, ibu kan menjadi seorang guru. Waktu ibu menjadi seorang guru, pernah nggak sih ibu bercita-cita menjadi seorang kepala sekolah? Kalau pernah, apa motivasi ibu sehingga ibu bisa menjadi seorang kepala sekolah yang hebat seperti saat ini? Ibu jadi tersanjung lagi. Perasaan ibu nggak hebat juga, kebetulan saja. Kalau semuanya menurut ibu kebetulan dan memang kerja keras. Jadi kerja keras berarti kita harus bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi tadi pertanyaannya, apa motivasi ibu waktu itu ibu jadi guru? Nah, waktu ibu jadi guru, sebenarnya jiwa kepemimpinan itu mungkin sudah ada. Ya. Jadi waktu jadi guru, ibu pernah jadi wali kelas, itu kan sudah jadi satu kepemimpinan jadi betul. wali kelas. Nah, kemudian menjadi pembina OSIS. Nambah lagi, berarti skopnya sudah nambah besar. Kemudian jadi wakil kepala sekolah nambah besar lagi. Nah, pada saat jadi wakil ini sebenarnya baru tumbuh keinginan untuk menjadi kepala sekolah. Kenapa? Karena waktu itu waktu jadi wakil itu banyak ibu mengajukan program dengan kepala sekolah, tapi banyak juga yang tidak disetujui. Nah, karena itulah jadi ibu bercita-cita jadi kepala sekolah. Jadi ibu menganggap apabila saya jadi kepala sekolah, maka kan saya yang menentukan, saya yang bisa mengambil kebijakan. Jadi akan apapun yang pernah saya rencanakan waktu saya jadi wakil, akan saya wujudkan. Ternyata alhamdulillah di SMP 1 ini banyak yang bisa terwujud. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Nah, boleh nih Ibu ceritain apa saja sih prestasi yang sudah diraih selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur ini? Kalau prestasi sebenarnya SMP 1 ini banyak sekali prestasi. Wow, banyak ya Bu Mulai ya. dari 2019 sampai dengan 2025 itu kita dapat prestasi. Luar biasa Luar biasa ya Bu ya. Negeri 1. Alhamdulillah juga berkat kerjasama kita semua. Kemudian karena memang keinginan dan kerja keras anak-anak didik SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur dan berkat doa semua guru, semua warga sekolah, sehingga tahun 2023 kita mendapat medali emas tingkat nasional dalam cabang tari kreasi. Wow, luar biasa. Nah, dengan prestasi itu juga kita dapat bantuan BOS prestasi. Kemudian dengan itu juga sekolah kita banyak mendapat bantuan alat musik, yaitu drum band, 1 set sampai bajunya kan. Wow. Kemudian alat hadroh 2, keyboard yang touchscreen 1. Jadi dengan ini kita juga harus berterima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah memperhatikan kita, karena prestasi itulah sehingga kita diperhatikan. Ibu, kami ini kan para generasi muda yang insya Allah akan melanjutkan estafet kepemimpinan Ibu. Apa sih harapan Ibu terhadap generasi muda, khususnya perempuan saat ini? Bagus sekali pertanyaan. Ini Ibu yang paling suka. Karena wanita itu harus punya cita-cita. Iya, betul. Jadi karena kita hidup itu di dari zaman Nabi. Ini maaf ya, yang beragama lain yang Muslim. Dari Nabi kita juga diajarkan, dan di zaman Nabi juga banyak perempuan-perempuan yang berkontribusi dalam perjuangan bersama Nabi. Nah, jadi perempuan juga harus membekali diri. Ya, betul. Jadi, bekalilah diri kalian dengan ilmu yang tinggi atau ilmu yang bermanfaat. Tidak harus pendidikan formal. Namanya ilmu itu bisa dicari di luar. Jadi yang penting itu ilmu itulah nanti yang membekali kalian dengan skill.
atau Ya, keterampilan. Keterampilan. Nah, yang kedua, kalian tadi sama dengan yang pertanyaan pertama tadi, harus mandiri. Harus mandiri, Ya, mandiri. Harus berani. berani mencoba. Maksudnya Ya. kalau kalian punya inovasi, ya dicoba. Mm-mm. Nah, kalau punya kreativitas, harus berani. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri, tapi berikanlah kepada Orang lain. Ya. Nah, itu juga merupakan sedekah untuk orang lain. Nah, itu juga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan kita bawa nanti kita di akhir. Iya. Iya, Bu. Oke, Bu, masuki sesi pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Apa sih pesan Ibu untuk siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur ini? Kalau pesan Ibu untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, khususnya perempuan ya, Ya. karena kita tadi membahas Hari Kartini. Kartini. peran serta kita perempuan itu apa. Jadi Ibu kembali lagi, karena pesantren pertama itu berada di rumah, jadi perempuan itu harus pintar, harus mandiri, dan tidak ketergantungan kepada Ya. suami. Jadi kalian kalau punya skill di rumah, maka kalian nanti tidak lagi tergantung kepada Suami. Oke. Nah, kemudian kita jangan mengharapkan apa sih yang diberikan pemerintah kepada saya, tetapi buatlah pertanyaannya di balik, apa yang bisa saya berikan untuk Pemerintah. Iya, Nah, iya. jadi itu. Jadi untuk mewujudkan itu, itulah tadi bekali diri kita. Iya, Oke, terima kasih Bu sudah mengasih motivasi Motivasi pesan untuk kami semua. Oke. Nah, Karina, kira-kira masih ada nggak yang mau tanya ini? Sepertinya udah nih. Oke. Baiklah, Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi untuk generasi-generasi muda yang akan menjadi Kartini-Kartini hebat di masa yang akan datang. Terima kasih kepada tim podcast SMP Negeri 1 Ya. Tanjung Timur, Sebangsa Menyapa. Ya, Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan hari ini bisa berlanjut sampai nanti dan bisa nanti diwariskan kepada adik-adiknya. Amin. SMP 1 tambah jaya, tambah sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.